Ini adalah contoh ngobrol dengan orang yang mengalami hipokondriasis. Yuk kita belajar. Halo Mas, selamat siang. Silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu Mas? Saya sakit, Pak. Saya ada penyumbatan di kepala, Pak. Saya sakit. Oke, baik. Ada penyumbatan di kepala? Bawa hasil scan-nya enggak? CT scan atau MRI atau apa gitu yang menunjukkan bahwa memang betul ada sumbatan di kepalamu? Eh, hmm, aduh, ah, nggak ada sih, Pak. Adanya cuma hasil pemeriksaan, tapi di mobil, Pak. Saya nggak bawa. Oke, baik. Saya bantu lihatkan untuk datanya ya. Tadi kan sempat ke dokter penyakit dalam ya, dan hasilnya di situ hanya dituliskan diagnosanya sepalgia atau sakit kepala saja. Tidak ada diagnosa penyumbatan atau tindakan yang diperlukan. Mungkin bisa kamu ceritakan dulu awal mulanya kenapa bisa sampai sakit kepala seperti ini, bagaimana? Silahkan. Oh, Bapak tahu ya ternyata ya. Iya, jadi saya pertama kali 6 bulan yang lalu lah, Pak. Kurang lebih, saya itu lagi pergi kemana gitu terus pingsan. Terus saya bingung nggak tahu kenapa saya bisa pingsan kayak gitu tuh. Nggak tahu, Pak. Tapi saya periksa ke dokter, katanya saya nggak apa-apa gitu. Tapi saya jadi sering sakit kepala gitu. Terus ya saya jadi nggak bisa sekolah, nggak bisa fokus gitu, Pak. Saya nggak bisa sekolah, nggak bisa belajar, nggak bisa ya kumpul-kumpul sama teman lagi karena ya kalau apa jangan ketawa lo ya, Pak. Tapi saya itu selalu lihat Google gitu, Pak. Misalkan waktu pertama saya pingsan itu saya lihat Google, kenapa sih orang itu bisa pingsan? Nah, yang saya lihat paling atas tuh sumbatan otak. Ada sumbatan pembuluh darah, katanya gitu, Pak, di kepala saya. Ya saya tambah nggak bisa tidur, tiap hari saya ngeliatin itu. Media sosial saya juga, saya jadi takut bukanya sekarang karena isinya kayak gitu-gitu semua. Tentang sakit kepala, tentang tumor otak, tentang sumbatan pembuluh darah di kepala, sumbatan otak. Kayak gitu-gitulah, Pak. Ya, makanya saya ke dokter. Saya pengen sembuh, Pak. Saya udah ke dokter itu berapa ya? Kayaknya sudah 6 bulan ini, 6 atau berapa gitu. Saya ke penyakit dalam semua. Semuanya bilang saya ini cuma sakit kepala biasa. Sampai akhirnya dokter yang ada di sini tuh menyarankan saya buat ketemu bapak katanya. Karena katanya mungkin saya stres gitu. Ya, ya kayak gitu sih, Pak. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Itu sudah cukup bisa menjelaskan ya, Mas ya. Kalau boleh tahu, stres apa yang paling Mas hadapi untuk saat ini sih, Mas? Jujur ya, Pak ya. Saya merasa terbebani kalau harus mengikuti apa kata mama saya. Tapi kalau nggak diikuti saya juga bingung, Pak. Mama saya itu juga sakit. Apa saya udah nggak ada. Di saya juga disuruh buat jadi dokter gitu. Tapi buat saya itu kayak beban sekali sih, Pak. Saya nggak pengen banget lah buat jadi dokter. Tapi mama saya sakit kayak gitu. Ya tapi sebenarnya saya ada sih, Pak, untuk jadi dokter. Tapi gara-gara ini saya merasa ada sumbatan di kepala ini loh yang bikin saya itu jadi nggak bisa melanjutkan studi saya gitu loh, Pak. Jadi ya gimana ya solusinya ya? Saya ngelihat mama saya sakit, apa saya meninggal gitu juga. Saya jadi tambah takut, jangan-jangan nanti saya kayak gitu juga gitu loh. Baik, terima kasih atas informasinya. Jadi kamu itu sudah ke dokter, sudah ke beberapa dokter bahkan, dan sendiri bahkan kamu ke dokter nggak ditemenin sama orang tua itu suatu keberanian yang besar ya. Dan kamu sudah ke dokter, sudah mendapatkan diagnosa, semuanya diagnosanya sama, tidak ada penyumbatan di kepala.
tidak ada penyumbatan di otak. Artinya, diagnosamu hanya sefalgia atau sakit kepala kan? Artinya, kamu harus percaya sama dirimu sendiri. Jangan lihat-lihat Google, jangan lihat-lihat media sosial tentang penyakit-penyakit. Nanti kamu akan semakin yakin bahwa kamu sakit itu, ya kan? Semakin kamu lihat, semakin stres kan, semakin nggak bisa tidur kan kamu. Makanya kamu bersekolahlah seperti biasa, jangan menarik diri, jangan menghindar. Jangan melihat-lihat hal yang seperti itu, jangan minta validasi terus bahwa kamu ini nggak apa-apa. Kalau kamu pengen validasi, coba aja kamu olahraga, kamu jalan, kamu aktivitas. Kamu akan membuktikan ke dirimu sendiri bahwa kamu itu nggak apa-apa. Umurmu sekarang kan masih 17. Ini di datamu ada, umurmu 17. Umur 17 itu sakit pun kemungkinan sembuhnya itu sangat luar biasa besar. Jadi kamu nggak perlu khawatir ya. Iya Pak, terima kasih sarannya. Tapi saya pengen tanya buat terakhir lagi Pak. Saya merasa kok sedih tambah utuh ya. Saya merasa ditambah lemot. Apa gara-gara sumbatan di kepala ini Pak? Saya merasanya kok tambah inteligensi saya menurun gitu. Baik, pertama-tama diagnosamu kan tidak ada sumbatan. Itu harus kamu pahami dulu. Tidak ada sumbatan di kepala, tidak ada masalah apapun, ya. Tapi karena kamu terlalu banyak untuk melihat Google, melihat mungkin media sosial yang menakutkan mengenai sakit yang kamu bayangkan tersebut, itu membuat kita jadi nggak fokus. Kita selalu dipenuhi rasa takut, waspada yang berlebihan, atau fight or flight response. Nah, hal ini itu seringkali membuat kita itu nggak bisa menjalani kehidupan sehari-hari dengan baik, karena jadi nggak fokus. Kita hanya memikirkan apa yang ada di dalam diri kita. Makanya kalau kita disuruh untuk menyelesaikan masalah, mengambil keputusan, pasti akan terpengaruh. Kita disuruh untuk sekolah, pasti akan terpengaruh juga. Terkesannya seperti inteligensinya menurun, padahal tidak. Hanya karena masalah kita fokusnya ke dalam, bukan keluar. Seharusnya kan kita lebih mindful, lebih bisa kita memusatkan perhatian pada hal-hal yang di luar, gitu loh Mas. Oh, gitu ya Pak ya. Iya Pak, kalau gitu saya paham deh. Yang penting saya harus yakin bahwa saya ini sehat gitu ya Pak ya. Saya ini nggak ada sumbatan di kepala, di otak. Saya sakit kepala mungkin karena saya stres itu. Jadi harus melapor stres gitu ya Pak ya. Oke baik Pak, terima kasih ya Pak ya. Jadi yang baru selesai kalian tonton adalah contoh ngobrol dengan orang yang mengalami hipokondriasis. Hipokondriasis adalah kondisi di mana seseorang itu meyakini bahwa aku ini punya penyakit yang sulit disembuhkan, punya penyakit yang keras, atau punya penyakit yang langka, yang orang-orang lain mungkin nggak punya atau nggak pernah tahu. Gitu. Jadi dia selalu khawatir, aku ini sakit, aku ini sakit, aku ini sakit. Padahal nggak apa-apa. Sudah ke dokter beberapa kali, diyakinkan nggak apa-apa, tetap merasa sakit. Sudah mendapat validasi, cek ini, cek itu, cek darah, cek urin, cek ronsen, CT scan, MRI, nggak apa-apa semua, tapi tetap meyakini bahwa aku ini sakit. Nah, ini adalah permasalahan di mental biasanya, karena ada permasalahan besar, stres besar, atau suatu kejadian yang membuat dia itu takut, kemudian dia melihat media sosial atau Google tentang penyakit, sehingga penyakit atau rasa takut akan penyakit tersebut itu semakin muter aja di kepalanya dia dan menetap untuk waktu yang lama gitu, sehingga kita perlu untuk memecahkan rantai itu. Dan biasanya memang kita perlu konseling, perlu ada psikoterapi, ada CBT di sana, dan sampai akhirnya dia bisa meyakinkan dirinya bahwa aku ini sehat. Semoga VT ini bisa bermanfaat dan salam sehat jiwa bagi kita semua.